Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik dan setia di dalam hidup kami. Kami merasakan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, orang-orang yang selalu bergantung dan berharap kepada kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan hadir di dalam hidup kami. Tuhan berkuasa atas hati kami, menolong kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah hamba dosa atau hamba kebenaran. Hamba itu adalah seseorang yang tunduk, takluk kepada tuannya. Tidak punya kuasa, tidak punya kekuatan untuk melawan atau melepaskan diri dari tuannya. Memang kita dulu adalah hamba dosa. Dan dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa. Artinya apa? Semua orang dahulu adalah hamba dosa. Lahir di dalam dosa, berada di bawah kuasa dosa, berada di bawah kutuk. Dan jalan satu-satunya untuk keselamatan itu adalah bukan karena melakukan hukum Taurat. Pasal 3 kitab Roma menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan, kepatuhan kita menaati melakukan seluruh hukum Taurat itu tidak memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Hanya Kristus, hanya kematian Kristus yang bisa membebaskan kita, bisa memerdekakan kita, bisa melepaskan kita dari bawah kuasa dosa. Dan di pasal 6 Paulus menjelaskan dengan gamblang bagaimana Kristus telah mati demi dosa-dosa kita. Dan kita orang percaya dipersatukan di dalam kematiannya dan di dalam kebangkitannya. Sehingga setiap orang yang percaya akan bangkit setelah kematian. Tetapi di dalam panggilan sebagai orang percaya, kita juga harus mati bagi dosa. Artinya apa? Kita tidak lagi memberikan hidup kita untuk melakukan dosa. Nah, sering sekali yang menjadi masalah bagi orang percaya adalah apa? Ketika dia mengetahui, memahami bahwa pengampunan dosa, kehidupan yang kekal itu bukan karena ketaatan melakukan hukum Taurat. Ketika pengampunan dosa bukan lagi karena kesetiaan memegang teguh hukum Taurat.
Banyak orang Kristen beranggapan bahwa oke lah, kita bebas, kita suka-suka melakukan dosa. Toh, pengampunan dosa itu adalah anugerah, kasih karunia dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus mematahkan pandangan itu. Apakah karena pengampunan dosa bukan karena melakukan hukum Taurat? Apakah kita bebas melakukan dosa lagi? Paulus dengan tegas mengatakan sekali-kali tidak. Ya. Kematian Kristus itu mati karena dosa. Kematian Kristus itu membebaskan kita dari perbudakan, membebaskan kita dari perhambaan, dari kuasa dosa, dari kuasa maut. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, masakan kita mau lagi melakukan dosa, melakukan segala kedurhakaan yang telah menyebabkan Yesus mati di kayu salib demi kita orang-orang berdosa. Jadi, orang percaya, orang Kristen itu harus meninggalkan dosa. Tidak lagi melakukan dosa. Tidak lagi tunduk kepada dosa. Memang dulu kita tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan untuk tidak melakukan dosa di dalam hidup kita. Tetapi karena sekarang kita sudah dipersatukan di dalam Kristus, kita punya kuasa, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan untuk melawan dosa di dalam hidup kita. Makanya Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, memang kamu dahulu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu sudah dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Maka jika dahulu bagian-bagian tubuhmu kamu pergunakan untuk melakukan dosa, sekarang mari gunakan untuk melakukan kebenaran. Ya. Jika dulu tangan kita itu suka melakukan kekerasan, maka sekarang tangan kita itu harus melakukan kelemah lembutan. Segala sesuatu yang jahat kita tinggalkan dan dibalikkan menjadi melakukan yang baik. Jika dulu kata-kata yang keluar dari mulut kita itu suka merendahkan orang, mencaci orang, mengejek orang, maka sekarang perkataan yang keluar dari mulut kita adalah apa? Kata-kata yang menghibur, menguatkan, memberikan semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Jika mata kita suka melihat hal-hal yang jorok, orang-orang muda suka melihat pornografi, maka mari gunakan matamu untuk melihat segala kebenaran. Membaca firman Tuhan. Gunakan matamu untuk membaca, melihat yang bermanfaat bagi hidupmu. Jika kakimu dulu gampang pergi untuk melakukan dosa, maka sekarang gunakan kakimu untuk melayani Tuhan di dalam hidupmu. Artinya seluruh bagian hidup kita yang dulu penuh dengan dosa, maka sekarang harus digunakan untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Karena apa? Buah dari melakukan dosa itu akhirnya adalah kematian dan maut. Tetapi buah dari melakukan kebenaran di dalam hidup kita adalah kehidupan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi jika memang Bapak Ibu tidak merasa, maka saatnya adalah sekarang untuk meresponi anugerah Tuhan. Meresponi karya Kristus di dalam hidup kita yang telah menyelamatkan kita. Supaya apa? Kita menyatu dengan seluruh karya Kristus, kematiannya, kebangkitannya, dan kemuliaannya. Sehingga di dalamnya kita dimerdekakan dari dosa, kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita diberikan kekuatan untuk melawan dosa, dan akhirnya kita mengikut Kristus di dalam hidup kita, melakukan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita. Kita dibayar, ditebus dengan harga yang mahal. Maka sebagai respon atas anugerah Tuhan yang begitu besar adalah apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dan baik. Dalam
Efesus 2, 8, 9, ayat 10, firman Tuhan berkata, sebab kamu diselamatkan oleh kasih karunia di dalam iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, itu pemberian Allah. Itu bukan hasil perbuatanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, sebab kita ini adalah buatan Tuhan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu, kita ditebus, kita diselamatkan. Kita dimerdekakan oleh Tuhan dari segala dosa kita. Dipersiapkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Melakukan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita. Itu makanya Paulus kalau kita baca di dalam banyak suratnya di Kolose, di Efesus, sebagai manusia baru, engkau harus meninggalkan manusia lamamu yang penuh dengan keberdosaan, kedurhakaan, penyembahan berhala, dan semacamnya. Dan sekarang mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Orang yang dahulunya suka marah, sekarang ramah. Orang yang dahulunya yang dulu suka mencuri, sekarang harus bekerja keras untuk bisa memberi di dalam hidupnya. Ada perubahan total di dalam hidup kita. Ada perubahan yang radikal di dalam hidup kita. Yang dahulunya suka melakukan dosa, sekarang kita membenci dosa. Yang dahulunya kita selalu senang melakukan dosa, sekarang kita merasa jijik, merasa malu ketika kita melakukan dosa di dalam hidup kita. Tetapi kita merasa senang kalau kita melakukan kebaikan dan kebenaran di dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu mempergunakan seluruh bagian tubuh kita, seluruh bagian hidup kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Karena itulah panggilan bagi kita, selain untuk diselamatkan, tetapi juga kita dipanggil untuk berkarya bagi Tuhan di dalam kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menebus kami dari hamba dosa, dan Engkau mengangkat kami menjadi hamba-hamba-Mu untuk melakukan segala kebaikan dan kebenaran yang sudah Engkau persiapkan bagi kami di dalam hidup kami. Apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami, Tuhan mengutuskan untuk berkarya di sana. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah kami. Kami berdoa Tuhan untuk hidup kami. Tengah-tengah banyak pergumulan kami, ada yang sudah usia lanjut Tuhan, Engkau yang terus menjaga mereka. Ada yang bergumul dalam kehidupan ekonomi, Engkau yang memelihara mereka. Ada yang bergumul terhadap anak-anak, berikanlah mereka kesabaran dan kekuatan. Bahkan ada yang bergumul terhadap orang tua, Engkau hadir di tengah-tengah hidup kami untuk menyatakan kebaikan dan kuasa-Mu bagi kami. Sehingga Tuhan, hidup kami dapat terus berjalan di dalam rancangan dan rencana-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami, agar kiranya Tuhan yang terus mengikat kami dalam kasih persaudaraan. Kami berdoa bagi bangsa kami, agar Engkau pulihkan dari pergumulan secara khusus untuk virus COVID-19 ini. Dan pada akhirnya kami pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.